Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami berdua. Halo Mbah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar. Dulu kok malah kayak gitu. Ini kebanyakan kopi saya. Baik Mbah, kita lanjutkan bagian keduanya Mbah, part keduanya. Ya. Lalu itu setelah ketemu sama bayi ipel-ipel itu, Dewa Indra gimana? Nah, Dewa Indra itu masih belum mengenali bahwa itu adalah anak yang dia berikan kepada Wibisana. Nah, akhirnya bertarung itu. Duang. Pertarungan seimbang ya Mbah ya. Itu sama halnya pertarungan bagaikan ayah dan anak sebenarnya ya. Karena bayi itu adalah dari gumpalan awan yang diciptakan oleh Dewa Indra yang diberikan kepada Wibisana. Ya sebenarnya itu pertarungan ayah dan anak ya. Oh ya. Lah kemudian melihat pertarungan itu, Dewa Brahma datang dan melerai pertempuran itu. Stop, jangan bertarung kata. Oh, tak stop, jangan berhenti loh. Enggak. Nah, jangan berkelahi. Terus kemudian Betara Brahma itu tahu bahwa pertarungan ini tidak akan selesai, tidak akan pernah selesai. Dan kemudian saat itu juga Dewa Indra dibisiki oleh Brahma, dibisiki sesuatu. Dan bisikannya adalah bisikan gaib ya. Bukan, Mbah. Jadi bisikannya itu sebenarnya cuma mengabarkan bahwa kamu jangan menyerang dia, jangan melukai dia, itu adalah anakmu sendiri. Indra kaget, loh kok bisa? Kamu masih ingat gak pertemuanmu dengan Wibisana itu? Nah, terus diceritakan semuanya, terus oh ya, terus gimana ini Brahma, kata Indra, kamu pura-pura kalah aja katanya, kata Brahma itu. Oh ya. Oh, jadi ngalah ya Indra tuh ya. Iya ngalah, Dewa Indra ngalah. Terus bilang sama Brahma, makasih ya infonya gitu. Terus Brahma pergi lagi celing gitu. Ini titipin senjata buat anakmu ya, tak kasih oleh-oleh biar dia nggak nangis. Kayaknya dia kuat kalau pakai senjata ini. Waduh kok malah dianugerahi senjata. Ya suatu saat akan kepake itu katanya. Terus pergi Brahma gitu. Pergi terus Indra pura-pura itu marah. Ayo bayi maju sini gitu. Karena bayinya wah sini maju tak tapok kamu. Wah, kayak gitu ya. Ya iya. Terus si bayinya itu gaplok pipinya Dewa Indra, dan Dewa Indra itu pura-pura sakit, guling-guling, dan wah aku kalah, kamu hebat banget bayi, kamu hebat banget, aku kalah, aku kembali ke istana dewa-dewa. Terus bayinya sorak-sorak itu, ya aku menang, ya aku menang. Wah, melihat itu Rahwana dari bawah itu langsung terbang dan menghampiri bayinya, langsung ditimang-timang. Wah, kamu memang anakku. Wah, itu kayak gitu ya, kalau udah menang itu baru dikuda-kuda waktu tidak nyenengin hatinya terus disepelekan ya. Aduh, ada orangnya kayak gitu tuh ya, ada. Oh, banyak Mbak yang kayak gitu tuh. Pas lagi manis aja dikunyah-kunyah ya, dicam-cem, dibilang manis banget. Kalau udah sepah ya dilepeh. Nah, itu banyak Mbak yang kayak gitu. Iya, kita jangan kayak gitu ya Mas Alek ya. Jangan ya, naudzubillah Mbak, jangan Mbak. Iya. Lanjut itu gimana? Nah, karena bayi itu berhasil mengalahkan Dewa Indra, maka saat itu juga Rahwana menganugerahinya nama Indrajit. Wah. Oh, jadi itu ya Indrajit itu. Iya, Indrajit adalah yang berhasil menaklukkan Dewa Indra, sang penakluk Indra. Nah, akhirnya dijadikanlah nama bayi itu adalah Indrajit. Yang sebenarnya itu adalah anak jelmaan yang diberikan oleh Dewa Indra kepada Wibisana sebenarnya, tapi Rahwana nggak tahu. Oh ya. Lah terus lanjut cerita berikutnya adalah ini perjalanan kehidupannya si Indrajit itu bagaimana Mas Alek? Lah kalau perjalanan hidupnya asmaranya saya nggak terlalu tahu ya Mbah. Di pewayangan juga saya tidak pernah mendengar bagaimana cerita percintaannya Indrajit. Tapi yang saya tahu bahwa Indrajit itu sangat angker, sangat kuat ya. Dan oh ya, senjata yang tadi dititipkan kepada, oh ya itu kabarnya gimana, hadiahnya, kadonya itu? Nah itu adalah senjata Brahmastra, dan itu diberikan kepada Indrajit sebagai mainan. Waduh, kok mainannya senjata ya? Mainan tuh oto-oto atau apa itu, mobil-mobilan ya? Namanya juga anak sakti Mbak. Ya, tapi ya jangan ditiru ya, nanti orang tua itu ngasih mainannya aneh-aneh ke anaknya. Loh, Arwen itu mainannya aro loh Mbak. Waduh,
masalah ini kebangetan. Ya tapi aronya udah saya tumpulin Mbak, ada lancip-lancipnya. Dan sering lihat kalau saya mau panahan itu terus, papa aro gitu. Wah, kasih aro tapi aronya udah tumpul, udah empuk, nggak dikasih ke anakku, nggak masih tajam gitu. Masa ngasih anak saya mainan anak panah aro, ya bahaya, saya orang tua macam apa. Kirain dikasih aro ya, sekalian aja dikasih busur terus nanti mana pantatnya Mas Alex ngawur Mbak gitu nih. Lanjut itu gimana? Nah, singkat cerita Mbak. Singkat cerita. Ntar Mbak saya tak udut dulu. Aduh, masih udut aja ya. Kalau gitu saya ngomong sendiri aja lah. Loh, terus Mbak kita mau cerita apa kalau kayak gitu? Ya, Indrajit itu gimana ya? Gimana sih Mas Alex? Nah, nggak tahu kok, gaya pengen ceritain kan saya pembawa ceritanya. Mbak Gito kan nemenin saya. Ya udah, sok udut dulu ya. Saya udut dulu. Mbak Gito diseruput dulu kopinya. Ya. Ini enak banget ini saudara-saudara ya. Tak seruput dulu. Ini enak banget ya. Lanjut itu udah diseruput ya, saya udah nyeruput, masalah udah ngudut itu, terus lanjut ceritanya bagaimana? Ini kok ada kucing bunggel. Aduh, itu kucing mau ke sini. Ceng, jangan ke sini, Ceng. Ini nanti tak tutup, kamu gimana? Ya udah main-main dulu sana. Waduh, itu kucingnya lucu banget ya, nggak ada ekornya ya, bugel ini jangan-jangan Indrajit. Bukan itu Mbak, itu Prahasta. Wah, malah ada Prahasta ya. Lanjut itu gimana itu masalah? Nah, terus gini Mbak. Singkat cerita, pertempuran besar antara pasukan Wanara yang dipimpin oleh Sugriwa di bawah Jenderal Sugriwa di bawah presidennya adalah Rama untuk menyelamatkan Sinta itu berlangsung sengit ya. Seluruh pasukan saat itu hampir di penghujung pertempuran, maksudnya di hari-hari akhir pertempuran, yang mana seluruh panglima-panglima perang dari Rahwana itu sudah banyak yang tewas. Akhirnya muncullah Indrajit ini maju untuk menggantikan posisi para panglima perang itu. Iya. Wah, ini pasti Indrajit menangan ya. Iya, nah bahkan saat itu Mbak, Indrajit itu berhasil membuat seluruh pasukan Wanara termasuk Rama dan Laksmana dan semuanya itu hampir KO Mbak, 2 kali. Oh iya, gimana itu gimana? Yang pertama, si Indrajit melepaskan namanya senjata Nagapasa. Nah, dari senjata Nagapasa itu keluarlah ratusan bahkan ribuan ular berbisa dan ular tidak berbisa kayak model ular piton dan seterusnya yang keluar dari senjatanya itu dan melilit seluruh pasukan Rama, bahkan Rama sendiri. Hampir semuanya mati lemes. Nah, untung saja Mbah waktu itu. Untung saja. Zaman dulu, waktu kisah penculikan Sinta dimulai di awal-awal, Rahwana itu waktu terbang sempat hampir digagalkan oleh seekor burung Garuda. Burung Garuda ini saya akan kasih tahu ceritanya, namanya juga saya rahasiakan untuk episode berikutnya ya, kapan-kapan. Allah, bilang aja Mas Alex itu nggak tahu namanya. Bukan nggak tahu Mbak, saya lupa. Senengannya kok lupa ya, ini dalang pekon ya. Ya saya itu bukan dalang Mbak, saya pencerita. Bisa aja ya kalau yang begini-begini terus ngakunya pencerita ya, bukan dalang ya. Udah kalau gitu pencerita pekon ya. Ngakunya disimpan, ditaruh di episode berikutnya, nyatanya itu ya lupa namanya ya. Udah nggak apa-apa. Itu Garudanya gimana? Nah, waktu itu hampir digagalkan ya penculikan Sinta itu oleh seekor Garuda yang besar yang mematuk punggung Rahwana sehingga Sinta itu kemudian jatuh dan disambar oleh burung Garuda itu. Tapi Rahwana yang tersungkur itu tidak putus asa. Burung Garuda itu dihajar dari belakang juga karena Rahwana berpikir aku pernah dipatuk punggungnya, kamu menyerang dari belakang, saya juga bisa menyerang kamu dari belakang. Rahwana itu naik ke punggungnya Garuda dan mencabuti bulu-bulunya burung Garuda sampai protol semua, sampai burung Garuda itu gundul. Itu kasihan banget. Waduh, ya aduh, itu sampai protol itu nanti jadiin sop burung Garuda ya. Jangan gitu Bang, nanti ada yang tersinggung. Ya, lalu gimana? Nah, saat itu burung Garuda itu mati ngenes. Ya, Mbak. Jadi sayapnya patah, diprotolin bulu-bulunya. Nah,
kita kembali ke pertempuran di mana pasukan Rama dan bahkan Rama sendiri dan Laksmana itu dililit oleh ribuan ekor ular dan hampir mati lemas. Tiba-tiba Mbak, dari angkasa itu muncullah beribu-ribu burung elang dan seterusnya, burung Garuda, Raja Wali yang kayak gitulah. Oh ya, yang pemakan ini ya, pemakan ular, ikan yang sukanya bernyamber ya, alap-alap gitu ya, ulung ya kalau di tempat masalah itu ya. Iya, nah kayak gitu. Mbak, kemarin saya itu pernah sekali Mbak, hari Kamis kalau nggak salah. Ya hari Kamis saya ngelihat burung yang sangat langka banget. Loh, malah ini kok ngomongin burung? Jadi saya ngelihat burung elang Mbak, saya tuh tinggi banget, lagi mendung-mendungnya itu. Saya terakhir ngelihat burung elang nyata di real life itu terakhir adalah waktu saya di Cirebon waktu SD Mbak. Kami nyebutnya ulung kayak gitu, elang itu tinggi. Nah itu saya ngelihat satu muter di kedalaman ketinggian langit sana. Wah ya, oh itu jangan-jangan pasukannya si ini ya, namanya yang menyelamatkan Rama ya. Mau atau Mas Alek, ngawur Mbak gitu ini. Terus dilanjut. Terus muncul ribuan burung, elang, Garuda, Raja Wali, alap-alap, terus gimana? Nah, ular-ular itu dipatok, dijadikan santapan oleh burung-burung itu. Burung-burung itu ingin membalas malu dan kekalahan dan kematian rajanya ya, si burung Garuda yang tewas di tangan Rahwana itu. Oh kayak gitu. Nah akhirnya terbebaslah si Rama dan prajuritnya dari si Indrajit. Indrajit nggak habis pikir, waduh ini gimana nih? Oke kayak gitu. Nah udah hampir kehilangan akal, pasukan Indrajit terdesak, bahkan Indrajit juga terdesak sampai ke benteng paling dalam. Indrajit mengeluarkan siasat berikutnya. Indrajit juga tukang sulap, tukang sihir ya. Dia menciptakan Dewi Sinta palsu jadi-jadian. Dan Dewi Sinta itu dibawa terbang di langit dan dipertontonkan di seluruh pasukan Wanara, pasukan monyet-monyet itu kera, Mbak. Iya, Wanara masalah. Ya, Wanara. Nah, kemudian dibunuh. Melihat itu, pasukan Wanara itu langsung lemes. Waduh, mereka berpikir, kalau Dewi Sinta yang jadi tujuan pertempuran ini sudah tewas, terus apalagi gunanya kami bertempur? Udah lemes kayak gitu, kehilangan semangat. Wah, pasukan raksasa itu dengan mudahnya menghancurkan bala tentara Wanara, bala tentara Rama dan Laksmana itu. Nah, oh ya pinter banget ya Indrajit ya bikin cinta palsu ya. Iya, bukan cinta palsu, Mbak. Mas Ale ini pernah dikasih cinta palsu? Oh pernah Mbak, sering. Wah, jangan sakit hati. Oh masih Mbak. Kok malah curhat ya? Lalu itu gimana itu? Nah kemudian saat itu Rama ngomong itu bukan Sinta, itu adalah Sinta palsu. Wah, pertempuran sengit terjadi lagi Mbak, tapi hampir kalah itu. Maksudnya udah tinggal sedikit Wanara. Nah Indrajit nggak kehilangan akal lagi. Suatu pertempuran itu kan pagi, siang, malam, sore terus nggak berhenti. Nggak kayak Mahabharata itu kan ada berhentinya. Kalau ini nggak berhenti Mbak. Nggak capek ya? Ya sif-sifan Mbak. Wah, emangnya ini hansip apa gimana ya? Lah terus itu sampai terjadi malam hari, si Indrajit mengeluarkan senjata pamungkasnya. Senjata pamungkasnya adalah sirep mega-mega. Waduh, sirep mega-mega itu gimana? Nah, sirep mega-mega itu dia jadi si Indrajit itu ngambil kayak semacam pipa rokok gitu, terus diisep rokoknya. Wah, itu rokoknya cerutu apa gimana? Enggak, mbako biasa. Wah, dari Temanggung ya? Enggak dari Temanggung juga, ini malah jadi ngomongin tembakau. Ya pokoknya Indrajit pakai pipa besar, dikasih nggak tahu rempah-rempah apa itu, diisep asapnya dan kemudian disebulkan ke udara. Yang mana ketika disebulkan ke udara, yang menghisap dari aroma itu semuanya tertidur pulas Mbak. Waduh, kok sakti banget ya, itu namanya tadi apa? Kemat mega-mega. Kok namanya kok aneh? Itu sebenarnya karangan saya sendiri, namanya kemat mega-mega. Tapi sebenarnya bukan namanya kemat mega-mega ya, nanti bukan itu ya. Tapi ya pokoknya intinya adalah seluruh. Wah, ini Mas Aldi kan yang karang-karang ya. Ya kan bebas malah bikin versi sendiri, tapi kan nggak ngaco versinya. Ya, harus gimana pada bobok semuanya. Pasukan Wanara tidur semua, terlelap. Rama, Laksmana semua tidur. Semuanya tidur. Yang tidak tidur itu cuman Wibisana dan Hanoman. Kok bisa? Waktu itu Hanoman sama Wibisana pakai masker Mbak. Wah,
Bisa aja ya. Enggak Mas, sebenarnya karena Wibisana tahu kekuatan itu, jadi Wibisana sudah mempersiapkan diri, dia tahan nafas dan pakai masker itu. Nah si Hanuman itu disumpel hidungnya pakai kapas terus dia jadinya nggak menghirup. Lah terus dari mulut? Ya mungkin nggak dari mulut juga. Pokoknya Hanuman bisa menahan nafasnya lama gitu aja. Nah kemudian itu gimana? Nah itu kan pada tidur semua Mbah. Wah Indrajit ngingkrik itu. Wah ini gampang, ini tinggal bunuh ini. Jadi Indrajit itu cuma melangkah di depan wanara-wanara yang tertidur pulas dengan mimpi indahnya. Terus ambil keris, ambil belati, terus ditusuki, cerut, mati satu, cerut, tewas satu, terus aja kayak gitu. Sampai banyak dari semuanya. Dan tinggal, mana ini Rama? Nah itu Rama katanya lagi bubuk pulas. Ini tinggal dicus aja mati. Nah saat menuju ke sana, Wibisana langsung bilang ke Hanuman, Hanuman cepat pergi ke sebuah daerah, saya lupa namanya. Mungkin serangan ini kok lupa ya masalah gitu ya. Ya saya itu gak tahu bahasa, saya itu pikun ya. Ya memang pikun ya. Ya jelas itu Hanuman disuruh kemana? Hanuman itu suruh pergi untuk mengambil tanaman namanya Sandilata. Oh bukan Sambiloto ya? Bukan Sandiloto. Ya mungkin Sambiloto yang pahit-pahit itu ya. Untuk nambani, untuk ngobatin ini yang tidur-tidur ini. Nah kayak gitu. Nah sementara itu, lah terus ini gimana nanti yang ngadepin Indrajit mau membunuh ini gimana? Biar saya aja ngadepin. Enggak, biar saya yang ngadepin. Karena yang bisa menaklukkan Indrajit itu selain dirinya sendiri, selain saya adalah dirinya sendiri. Pokoknya gabungan dari saya dan dirinya sendiri. Pokoknya udah percaya sama saya itu kata Wibisana ke Hanuman. Hanuman cuma mandeng aja. Udah pergi sana. Kalau nggak cari Sambiloto, sekarang semuanya pasukan-pasukanmu ini, pasukan Wanara ini, begitu juga Rama dan Laksmana akan meninggal, akan wafat dengan mimpi yang indah gitu. Jadi nggak kerasa kalau meninggal, semuanya tidur lelap terus tiba-tiba mati ya, itu karena nggak makan, nggak minum terus mati. Oh iya pergilah si Hanuman itu mencari tanaman Sandilata itu, terus kemudian Wibisana datengin si Indrajit. Oh iya. Terus Indrajit tunggu sebentar. Terus Indrajit melihat, wih itu kan paman Wibisana, itu Om Wibisana. Oh jadi Wibisana itu kan ya? Oh ya tetap Om ya? Iya Om kan itu. Tapi dia nggak tahu bahwa dia adalah, ya tadi saya sudah ceritakan depan. Nah apakah yang terjadi antara Indrajit dengan Wibisana ini? Terjadi apakah yang terjadi? Oh ini kok muter ya. Ya pokoknya. Nah kita akan tunggu kelanjutan ceritanya di part yang ketiga. Ini saya cukupkan sampai sini. Kita ketemu di part ketiga. Saya Alex Suhendra. Saya Gito Gantiswara. Kami berdua undur diri. Sampai ketemu di part ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok salah lagi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya menjawab saya, ya nggak salah kok Pak. Ya cuma keceplosan ya.